Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi A3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Time Value of Money. Oleh saya sendiri, Gita Yulinda Puspita selaku moderator, dan teman-teman saya, Dewi Nur Aziza, Yalfa Mayang Fadila, dan Kurniawan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fanji Farman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Apakah kalian menyadari bahwa uang dewasa ini nilainya lebih rendah dibandingkan dengan uang beberapa tahun yang lalu? Contohnya pada tahun 70-an, yang mana uang 100.000 sangat berharga dibandingkan pada tahun 2021 sekarang ini. Ya, itulah time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan konsep nilai waktu atas uang sangat penting dan berguna untuk kita pahami dan dibutuhkan untuk menilai uang masa kini dan akan datang. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian time value of money. Time value of money adalah nilai uang sekarang lebih berharga daripada tahun yang akan datang, atau bisa juga disebut sebuah konsep keuangan yang mengkalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah adanya inflasi atau kenaikan biaya, perubahan suku bunga, dan lainnya. Maka dari itu, konsep time value of money sangat penting dalam masalah keuangan bagi perusahaan, lembaga, ataupun individu. Seiring pesatnya perkembangan bisnis, konsep nilai waktu atas uang sangat diterapkan dalam tabungan, pinjaman bank, ataupun asuransi penilaian proyek. Dalam time value of money, ada dua tingkat bunga yang digunakan. Yang pertama yaitu bunga sederhana atau tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal sampai akhir periode. Total bunga yang diperoleh dihitung dengan rumus I sama dengan P dikali I dikali N, yang mana I adalah total bunga tunggal, P adalah pinjaman awal, I kecil adalah tingkat suku bunga, dan N adalah periode pinjaman. Saya akan masuk ke contoh soal. Tahun 2005, Pak Bambang mengambil pinjaman sebesar 24 juta yang akan dilunasi selama 5 tahun, dan bank akan mengeluarkan bunga sebesar 8%. Berapakah total bunga tunggal? Diketahui P atau pinjaman awal sebesar 24 juta dan I sama dengan 8% atau 0,08, dan N atau periode pinjaman sama dengan 5 tahun. Maka I sama dengan P dikali I dikali N, yaitu 24 juta dikali 0,08 dikali 5 sama dengan 9.600. Jadi total bunga tunggalnya adalah 9.600. Nah, jika pinjaman awal atau P dan tingkat suku bunga atau I adalah suatu nilai yang tetap, maka besarnya bunga tahunan yang diperoleh adalah konstan. Oleh karena itu, total pembayaran pinjaman yang harus dilakukan pada akhir periode pinjaman atau F adalah F atau jumlah akhir periode pinjaman sama dengan pinjaman awal ditambah total bunga sama dengan 24 juta ditambah 9.600 sama dengan 33.600. Yang kedua yaitu bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang terakumulasi sampai dengan awal pokok, atau dengan kata lain, bunga yang selalu berubah besarnya di setiap periode. Rumus menghitung bunga majemuk adalah FVN sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana PVN adalah besarnya pokok dan bunga pada tahun ke N, PV adalah besarnya pokok uang, I atau tingkat bunga, N jumlah periode. Masuk ke contoh soal. Ibu Sari menabung di bank sebesar 10 juta rupiah dengan mendapatkan suku bunga 12% per tahun. Berapakah total tabungan Ibu Sari setelah 3 tahun? Jawab, diketahui PV atau besarnya pokok uang adalah 10 juta,
I atau bunganya adalah 12% atau sama dengan 0,12 dan periode menabung selama 3 tahun. Maka diperoleh besarnya pokok dan bunga pada tahun ketiga yaitu PV atau sebesar 10 juta dikali 1 ditambah bunganya itu 0,12 dikali N atau periode tahunnya itu 3. Maka diperoleh 49.280. Jadi total uang diterima Ibu Sari pada tahun ketiga sebesar 14.049.280. Metode yang digunakan dalam time value of money. 1. Value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat harga setiap periode selama jangka waktu tertentu dengan rumus EV sama dengan VO dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana EV adalah nilai pada masa yang akan datang, VO adalah nilai pada saat ini, I adalah tingkat suku bunga, dan N adalah jangka waktu. Contoh, sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari bank sebesar 10 juta rupiah untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 3 tahun. Bunga yang akan dikenakan adalah sebesar 20% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun ketiga? Jawaban, diketahui VO sama dengan 10 juta, I sama dengan 20%, atau dapat diubah menjadi 0,2. N sama dengan 3. Penyelesaian, EV sama dengan VO dikali 1 ditambah I pangkat N sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,2 pangkat 3 sama dengan 10 juta dikali 1,728 sama dengan 17.280.000 rupiah. Jadi jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank adalah sebesar 17.280.000 rupiah. 2. Present value atau nilai sekarang. Present value adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode. Rumusnya adalah EV sama dengan VO dikali 1 per 1 ditambah I pangkat N, di mana VV adalah nilai sekarang, VO adalah nilai di masa yang akan datang, I adalah tingkat suku bunga, dan N adalah jangka waktu. Contoh, Mr. A berencana menyiapkan biaya pendidikan untuk anaknya. Setelah diperkirakan, Mr. A membutuhkan total uang sebesar 50 juta pada 5 tahun mendatang. Berapakah nilai uang yang akan diterima sekarang dengan tingkat suku bunga 10% per tahun? Jawaban, diketahui VO adalah 50 juta, I adalah 10% atau 0,1, N adalah 5. Penyelesaian, VV sama dengan VO dikali 1 per 1 ditambah I pangkat N sama dengan 50 juta dikali 1 per 1 ditambah 0,1 pangkat 5 sama dengan 50 juta dikali 0,620 sama dengan 31 juta rupiah. Jadi nilai uang Mr. A sebesar 50 juta rupiah yang akan diterima 5 tahun lagi pada tingkat bunga 10% pada saat sekarang adalah sebesar 31 juta rupiah. 3. Anuitas. Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya, periode, serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu
yang sudah ditentukan atau dengan kata lain penjumlahan future value. Rumusnya FVA sama dengan dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I, atau FVA sama dengan VMT VIFA I, N, di mana FVA sama dengan nilai yang akan datang dari suatu unitas, I tingkat suku bunga, N jangka waktu. Contoh, dalam jangka waktu 5 tahun, Pak Langit ingin mencapai tujuannya dari menabung uangnya sebesar 5 juta dari hasil gajinya dengan tingkat suku bunga 10%. Berapakah nilai uang pada tahun kelima? Jawab, ketahui VO sama dengan 5 juta, I sama dengan 10% atau didesimalkan 0,1, N sama dengan 5. Penyelesaian. Misal, tanggal 4 bulan 12 tahun 2020 sampai dengan tanggal 4 bulan 12 tahun 2025. VO-nya 5 juta, yang ditanyakan FV-nya berapa? Dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 1100. Dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 2 sama dengan 1210. 1 dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 3 sama dengan 1331. Dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 4 sama dengan 1464. Dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 5 sama dengan 1610. Totalnya jadi 6715. FVA sama dengan PMT dalam kurung FVIFA I, N sama dengan 5 juta dikali 6715 sama dengan 33.575.000. Jadi uang yang dimiliki Pak Langit setelah menabung dengan suku bunga 10% adalah sebesar 33.575.000. Nilai sekarang atau disebut present value unity. Present value unity adalah suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan yang diterima setiap akhir periode dalam jangka waktu tertentu. Rumus PVA sama dengan A dalam kurung VIFA I, N, di mana VVA sama dengan nilai sekarang dari suatu unitas, A sama dengan unitas atau angsuran, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jangka waktu atau periode. Contoh soal, Pak Bintang membeli rumah dengan cara mengangsur sebesar Rp sebesar 30 juta rupiah selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga 10%. Berapa jumlah yang dibayar oleh Pak Bintang pada tahun kelima? Penyelesaian. Diketahui hanya 30 juta, I-nya 10% atau didesimalkan 0,1, N-nya sama dengan 5. Penyelesaian. VVA sama dengan A, VVIFA I, N sama dengan 30 juta, VVIFA I, N sama dengan 30 juta, V dalam kurung VVIFA 10%
sama dengan 30 juta dikali 3,7908 sama dengan 113.724.000. Keterangan nilai dari VVIFA 10%,5 bisa dilihat dari tabel berikut. Jadi tabel present value of annuity dilihat dari nomor 5 jajaran 10%, yaitu 3,7908. Di sini saya akan menjelaskan tentang capital recovery factor. Merupakan faktor bilangan yang digunakan untuk menghitung sejumlah uang tertentu yang dibayar dalam jumlah yang tetap pada setiap periode. Rumusnya, A sama dengan PVA 1 per PVIFA I, N, di mana PVA adalah nilai sekarang, A adalah anuitas atau angsuran, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jangka waktu. Dan di sini ada contoh soal. PTA merencanakan akan mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan produksinya sebesar 100 juta per tahun. Jumlah tersebut akan diterima selama 4 tahun berturut-turut, sehingga berapa jumlah yang harus diterima oleh PTA apabila tingkat bunga yang diberikan sebesar 15% per tahun? Kita akan menjawab contoh soal yang tadi. Diketahui anuitas atau angsurannya 100 juta, tingkat bunganya 15%, dan jangka waktunya 4 tahun. Penyelesaian PVA sama dengan A dikali 1 ditambah I kuadrat N kurang 1 bagi 1 tambah I kuadrat N. PVA sama dengan 100 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 4 dikurangi 1 per 1 ditambah 0,5 pangkat 4 sama dengan 100 juta dikali 1,117 sama dengan 111 juta 700.000 rupiah. Jadi jumlah uang yang diterima oleh VTA adalah sebesar 111.700.000 rupiah. Ini juga saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kerugian time value of money. Manfaat bagi investor. Penting untuk mengetahui dan menganalisis suatu investasi menguntungkan atau tidak. Time value of money memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan pemanfaatan uang yang mereka miliki. Dan manfaat bagi perusahaan, membantu untuk menghitung dan menyusun anggaran. Suatu perusahaan tentu tidak hanya sebatas melakukan kegiatan produksi saja, tetapi juga pengembangan dan inovasi. Pengembangan dan inovasi ini menjadi investasi bagi perusahaan. Yang ketiga, manfaat bagi individu dapat digunakan untuk membantu memahami berapa banyak uang yang harus ditabung untuk mencapai jumlah yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Dan kerugiannya yaitu mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi maka uang yang akan mereka terima di mana yang akan datang juga tinggi.